11 fakta Muhammad Al-Fatih sang penakluk Konstantinopel. Sultan Muhammad Al-Fatih merupakan salah satu pahlawan besar umat Islam selain Salahuddin Al-Ayyubi. Di usia yang masih muda, yakni 25 tahun, Muhammad Al-Fatih mampu menaklukkan Konstantinopel di Romawi Timur. Putra dari pasangan Sultan Murad II dengan Turki Hatun binti Abdullah itu seperti jawaban atas sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dalam hadits Ahmad berikut ini, kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Mehmed II melakukan berbagai strategi dan persiapan untuk melakukan pengepungan Konstantinopel. Al-Fatih kemudian mendirikan benteng besar di pinggir Bosporus yang berhadapan dengan benteng yang didirikan Bayazid. Benteng Bosporus ini dikenal dengan nama Rumli Haisar, Benteng Rumi. Benteng ini dijadikan sebagai pusat persediaan perang untuk menyerang kota Konstantinopel. Setelah berbagai persiapan, pasukan Utsmani di bawah Al-Fatih kemudian melakukan pengepungan selama 9 bulan. Pada tanggal 2 April tahun 1453, Mehmed II menyatakan perang ke kota itu. Seperti dikutip dari buku berjudul Berfikir Gaya Al-Fatih karya Muhammad Sya'ari Abdul Rahman, serangan Konstantinopel dimulai seusai salat Jumat pada tanggal 6 April tahun 1453, dengan tembakan yang dilepaskan oleh meriam raksasa. Meriam ini diciptakan oleh Sultan Mehmed II dengan bantuan seorang insinyur bangsa Hungaria bernama Urban. Meriam yang mampu menembak peluru seberat antara 800 pon hingga 1200 pon, itu ternyata berhasil merobek benteng yang selama ini amat kebal terhadap berbagai serangan. Selain meriam, Mehmed II juga mengerahkan 140 buah kapal perang dan 320 buah perahu dengan angkatan tentara berjumlah 150.000 orang, termasuk 12.000 pasukan khusus Janisari yang terlatih. Upaya penaklukan ibu kota Bizantium ini tidak mudah, sebab setelah 2 pekan serangan dilancarkan, kota itu masih mampu bertahan. Salah satu faktor kegagalan itu karena keterbatasan serangan yang dilancarkan dari darat. Karena itulah, pada tanggal 21 April hingga tanggal 22 April Mehmed II mengerahkan kapal perangnya agar diseret melalui Bukit Galata menuju ke Tanduk Emas, Golden Horn. Sehingga, serangan dilakukan dari laut agar lebih efektif. Dengan bantuan kayu bulat yang dihaluskan menggunakan lemak sapi, satu landasan diwujudkan guna memudahkan kapal itu diseret menaiki bukit. Berikut 11 fakta Muhammad Al-Fatih. 1. Biografi Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih terlahir dengan nama Muhammad II, dalam bahasa Turki, Mehmed Isani, di ibu kota Utsmaniyah, tanggal 29 Maret tahun 1432 dari pasangan Sultan Murad II dan Huma Hatun. Dia merupakan keturunan dinasti Turki Utsmani. Dikutip dari buku The Great of Salahuddin Al-Ayyubi dan Muhammad Al-Fatih, nama Al-Fatih yang berarti sang penakluk merupakan julukan padanya lantaran bisa menaklukkan Konstantinopel. Selain diberi gelar Al-Fatih, Muhammad II juga mendapat julukan Abi Al-Futuh dan Abi Al-Khairat. 2. Karakter pemimpin. Sejak kecil Muhammad Al-Fatih mendapatkan pendidikan yang cukup baik dari orang tuanya. Sang ayah Sultan Murad II sangat memperhatikan pendidikan anaknya, agar kelak menjadi seorang pemimpin yang baik dan tangguh. Murad II menunjuk Syekh Ahmad ibn Ismail Al-Qurani, seorang ulama yang faham sekali dengan Al-Quran. Tak heran sejak kecil Muhammad Al-Fatih sudah menghafalkan Al-Quran 30 juz, mempelajari hadis-hadis, mempelajari ilmu fikih, matematika, ilmu falak dan strategi perang. Al-Fatih disiapkan sejak kecil untuk menjadi pemimpin, namun tetap dalam bimbingan para ulama. Sehingga pemikirannya tetap berada di jalan yang benar. 3. Mengguncang Konstantinopel. Di usia yang belia Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan kota Konstantinopel, sekaligus menjadi penanda bahwa abad pertengahan telah berakhir. Al-Fatih menyiapkan 4 juta tentara untuk mengepung wilayah barat dan laut. Pengepungan ini terjadi selama 50 hari. Pasukan Al-Fatih berhasil menyeberangkan 70 kapal laut melewati hutan yang ditumbuhi pohon-pohon besar.
Tentu saja setelah sebelumnya selama 1 malam pasukan menebangi pohon yang merintangi perjalanan. Pasukan Muhammad II berhasil menaklukkan Konstantinopel. Dan sejak itu dia mendapat gelar Sultan Muhammad Al-Fatih alias Sang Penakluk. 4. Peradaban yang dibangun selama berkuasa yakni tahun 1451 Masehi hingga 1484, Sultan Muhammad Al-Fatih telah membangun lebih dari 300 masjid, 57 sekolah dan 59 tempat pemandian di berbagai wilayah di Utsmani. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah Masjid Sultan Muhammad II dan Jami Abu Ayyub Al-Ansari. 5. Wafat dan wasiat Sang Penakluk pada Rabiul Awal 1481 M. Muhammad Al-Fatih jatuh sakit. Ia tetap nekat meninggalkan Istanbul untuk berjihad. Selama perjalanan, kondisinya semakin memburuk. Tenaga kesehatan dan obat sudah tidak lagi bisa menyembuhkannya. Muhammad Al-Fatih wafat pada usia 50 tahun tepat pada tanggal 3 Mei tahun 1481 Masehi atau 4 Rabiul Awal tahun 86 Hijriah. Sebelum wafat, Muhammad Al-Fatih mewasiatkan kepada keluarganya, khususnya Sultan Bayazid II. Wasiat Muhammad Al-Fatih berpesan kepada keluarganya agar dekat dengan para ulama, berbuat adil, tidak tertipu dengan harta, dan menjaga agama untuk pribadi, masyarakat, serta kerajaan. 6. Keteguhan hati dan keberanian Sultan Al-Fatih terjun sendiri ke medan laga dan berperang melawan musuh dengan pedangnya sendiri. Dalam peperang di wilayah Balkan, tentara Utsmani berhadapan dengan tentara Buganda yang bersembunyi di balik pepohonan yang rapat. Pasukan Utsmani yang melihat mocong meriam yang diarahkan dari pepohonan seketika melakukan tiarap karena posisi tertahan dari serangan mengejutkan tersebut. Kemudian sang sultan lalu berteriak dengan lantang, "Wahai pasukan mujahidin, jadilah kalian tentara Allah, dan hendaklah ada dalam dada kalian semangat Islam yang membara." Kemudian ia memegang tameng dan menghunuskan pedangnya, serta segera memacu kudanya ke arah paling depan tanpa menoleh kepada apapun. Tindakannya ini memunculkan semangat jihad yang membara. Kemudian semua pasukan bergerak dengan gemuruh takbir menyusul komandan tertingginya tersebut. Pasukan Utsmani berhasil memporak-porandakan pasukan Buganda serta berhasil memenangkan peperangan. 7. Keikhlasan sesungguhnya dalam banyak sikap yang diabadikan dalam perjalanan sejarah Sultan Al-Fatih, tampak keutamaan sikap keikhlasannya, kedalaman iman, serta akidah lurus. Dalam sebuah syair dia berkata, "Niatku, taat kepada perintah Allah, dan hendaklah kalian berjihad di jalannya." Al-Maidah 35. Wah hamasi, semangatku adalah mengeluarkan semua upaya untuk mengabdi pada agamaku, agama Allah. Asmi, tekadku, saya akan buat orang-orang kafir bertekuk lutut dengan bala tentaraku, berkat kelembutan Allah. Jihadi, jihadku adalah dengan jiwa raga dan harta benda. Lalu apa makna dunia setelah ketaatan kepada perintah Allah? Wa tafkiri, pusat pikiranku terpusat pada kemenangan yang datang dari rahmat Allah. Ashwaki, kerinduanku, perang dan perang ratusan ribu kali untuk mendapatkan ridha Allah. Wa rajai, harapanku adalah pertolongan Allah dan kemenangan negara ini atas musuh-musuh Allah. 8. Disiplin berilmu. Orang tua Sultan sudah memperhatikan dirinya sejak masa kecil. Ia tunduk akan aturan gurunya Syekh Aksyamsuddin, ulama ahli pada masanya. Ia mempelajari Al-Quran, hadis, fikih, dan ilmu modern seperti berhitung, falak, sejarah, pendidikan kemiliteran, baik secara teori maupun praktik. Dampak dari pendidikan yang ia terima tampak sekali dalam orientasi peradaban, politik, dan kemiliteran. Sultan menguasai 3 bahasa dengan sangat baik yang tidak mungkin bagi seseorang yang berpendidikan di masa itu tidak menguasainya, yakni bahasa Arab, Persia, dan Turki. Ia juga dikenal sebagai seorang penyair dan dia mengarang kumpulan puisi dalam bahasa Turki. 9. Menjunjung tinggi keadilan. Sultan telah berinteraksi dengan ahli kitab sesuai dengan syariat Islam dan memberikan pada mereka hak-hak beragama. Ia tidak pernah melakukan perlakuan jahat pada seseorang pun dari kalangan Nasrani.
Bahkan sebaliknya ia menghormati para pemimpin mereka dan berbuat baik kepada mereka. Baginya keadilan sebagai pondasi kekuasaan. 10 cerdas kecerdasan Sultan Al-Fatih terlihat jelas dari ide cemerlang untuk memindahkan kapal-kapal dari pangkalan menuju wilayah Tanduk Emas. Dengan cara menarik kapal-kapal tersebut ke daratan dengan diluncurkan di atas kayu-kayu yang telah diberi minyak dan lemak. Hal ini dilakukan untuk menghindari pantauan pasukan Geneva di Galata, sedangkan jarak kedua pelabuhan adalah sejauh 3 mil. Medan yang ia melewati bukanlah dataran rendah melainkan perbukitan. Dengan taktiknya ia memberi arahan meratakan tanah kemudian menyiapkan papan kayu yang disusun dengan lapisan minyak, kemudian kapal-kapal itu ditarik dan melewati perbukitan. Pekerjaan ini merupakan ide cemerlang pada masa itu. Yang mengagumkan adalah kecepatan berpikir dan kecepatan beraksi, satu hal yang menunjukkan kecerdasannya. 11. Kemauan kuat dan gigih tatkala Sultan mengirimkan utusan untuk Konstantinopel untuk menyerahkan wilayahnya dengan jaminan tidak akan mendapatkan gangguan apa-apa, Raja Konstantinopel kemudian menolak dan akan mempertahankan wilayahnya. Kemudian Al-Fatih memberikan jawaban, baiklah. Dalam jangka waktu dekat akan ada singgasana untukku di Konstantinopel atau aku akan terkubur bersama puing-puingnya. Sikap yang juga tampak ketika pasukan Bizantium membakar benteng bergerak yang terbuat dari kayu. Jawaban yang Sultan katakan, besok akan kami buatkan 4 benteng semisal itu sebagai penggantinya. Sikap ini menunjukkan kemauan keras dan kegigihan dalam mencapai apa yang menjadi targetnya. Tanpa kegigihan tersebut rencana-rencana besar sulit akan terrealisasi. Sungguh banyak pelajaran yang bisa diambil dari Sultan Muhammad Al-Fatih. Penerapan syariat Islam dalam sebuah kepemimpinan masyarakat ataupun sebuah bangsa bisa membawa keadilan dan kesejahteraan bersama. Setiap bangsa yang berusaha menerapkan ajaran Allah yang Maha Agung akan memperoleh hasil yang agung. Dan buah dari penerapan ini adalah gampang dilihatnya pada individu-individu, pemerintah, dan negaranya. Kemenangan gemilang dalam perjalanan umat Islam akan Allah berikan kepada siapa saja yang ikhlas berbuat demi menjalankan perintah Tuhannya, demi agama, menegakkan syariah, serta mensucikan jiwanya. Maka dari itu kemenangan tidak bisa diperoleh kecuali dari mereka yang memenuhi syarat-syaratnya, sesuai syariat Allah dan sunnahnya.